konflik dan akhirnya aku sampai sempat mau bunuh diri. Yang ada di dalam pikiran seseorang yang pengen bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya takut loh, takut mati dan takut hidup. Oh, semuanya selamat datang. Kita ketemu lagi dengan saya Hansen dan kali ini sebuah kehormatan karena saya bertemu dengan satu sosok wanita yang Wow, keren. Wanita ini super woman lah ya, super strong ya. Pokoknya dengan segala perjuangan dia bisa menjadi kesaksian yang luar biasa buat kita semua. Perkenalkan, Lilis Faria. Lilis Faria. Apa itu Lilis Faria? Iya. Berbagai macam bunga lili. Lilis itu berarti bunga lili. Kalau Faria itu berbagai macam. Berbagai variasi. Variasi. Jadi, various. oh berarti variasi banyak bunga lili. Akhirnya jadilah Indah bukan? Apa kabar Lilis? Baik. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Oh, sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya banyak menulis, banyak kerjaan yang ada. Gitu kan. Kerjanya apa, Ci? Kontraktor interior. Kontraktor interior. Agen daging juga. Agen daging juga. Pasar now juga. Semua diembat. Semuanya bisa menghasilkan uang. Walaupun lagi PSBB pandemi nggak masalah. Masalah sedikit tapi bisa diatasi. Oh, bisa diatasi, tidak ada yang mustahil, dia tetap kuat. Amin. Iya, ya, mohon maaf dulu. Setelah saya kenal, Lilis ini terkenal dengan banyak penyakit. Puji Tuhan. Iya. Masih bisa terkenal loh. Iya, maksudnya Lilis emang ada autoimun, bener nggak? Betul. Terus ada apa, Psikosomatik. Pernah di diagnosis kena psikosomatik. Psikosomatik itu apa sih? Kita bahas itu dulu deh. Itu dokter mungkin lagi bingung kali ya. Karena banyak penyakit, nggak ketahuan sakitnya apa. Jadi diagnosa aku psikosomatik. Itu satu penyakit yang terjadi bukan karena fisik, tapi karena tekanan atau depresi gitu. Kayak stres berarti dong? Ya, jadi misalnya ada anak sekolah gitu ya, dia belajar, dia tertekan dengan lingkungan, dia tertekan dengan pelajaran, dan akhirnya dia sering sakit perut gitu kan. Padahal kalau diperiksa itu nggak ada masalah dengan lambungnya dan sebagainya, atau dia sakit sering pusing atau apa itu banyak dia alami. Jadi Cici pernah mengalami itu, psikosomatis? Pernah didiagnosa seperti itu? Pernah didiagnosa, tapi sebenarnya nggak merasa aku termasuk golongan itu gitu kan. Cuma karena dokternya bingung, bisa shopping dokter kemana-mana gitu kan, nggak ketahuan penyakitnya apa nih anak gitu kan. Ya udah deh kamu psikosomatik gitu. Padahal nggak merasa? Enggak. Nggak merasa stres, depresi? Enggak. Jadi obatnya apa dong? Ya waktu itu sempat waktu didiagnosa sama dokter psikosomatik ya aku down dalam pengertian kan harus minum obat di resepnya itu harus minum obat-obat penenang begitu kan. Sedangkan adikku kan ada satu yang schizophrenia, jadi aku mengalami satu pukulan, adikku sudah sakit nih, depresi. Masa aku juga gitu loh. Sangat menekan, sangat memukul dan waktu kerjanya ya nangis. Waktu itu telepon ke satu sahabatnya, ini jadi dia datang jauh dari Lipo Karawaci suami istri. Mereka dengerin tuh waktu aku nangis, mereka dengerin gitu kan. Nah, akhirnya di ujungnya itu dalam pembicaraan kami mereka mengatakan gini, Liz, kenapa kamu harus berpikir atau memposisikan kamu terhadap diagnosa dokter gitu kan, atau mungkin Google atau yang lain, kenapa nggak pegang janji-janji Tuhan gitu. Nah itu sangat menguatkan ya, kenapa harus mengisi pikiran aduh aku psikosomatik, aku depresi, aku harus minum obat, kan itu sesuatu yang mengerikan ya, sesuatu yang membuat tuh kecil hati gitu kan. Yang tadinya nggak stres jadi stres. Betul, yang tadinya nggak kenapa-napa malah jadi kepikiran gitu, jadi nangis. Yang nggak sakit jadi sakit. Betul gitu kan. Akhirnya disitulah aku belajar membuka pikiran ya, pegang janji-janji Tuhan gitu kan.
Nah, aku dikuatkan dari Mazmur 51. Di situ Daud jatuh dalam dosa dan dia bilang gitu kan, jadikan hatiku tahir ya Tuhan gitu kan, selidiki hatiku dan bangkitkan lagi bagian kegirangan keselamatan aku. Nah, di situ aku bilang, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan buang aku gitu kan. Itu Daud ya, jeritan Daud. Nah, aku merasa jeritan Daud itu sama dengan jeritan aku. Dan kemudian aku pegang, Tuhan aku mau bangkit, aku mau bangkit. Nah, di situ sama sekali aku memutuskan tidak minum obat-obat yang diresepin dokter, obat penenang dan sebagainya. Aku ambil, nekat banget. Yes, tidak mau gitu kan. Dan aku pegang janji Tuhan dan akhirnya aku bangkit ya. Percaya bahwa Tuhan itu membuat aku itu bukan sebagai orang yang sakit, tapi sebagai orang yang akan jadi berkat. Berarti ubah cara berpikir kita juga ya? Ya. Wow, istimewa. Perubahan mindset itu sangat penting. Betul. Gila, itu baru satu aja udah keren ya. Oke, itu baru satu penyakit, psikosomatis. Nah, untuk yang lain-lainnya coba boleh mungkin dijelaskan secara singkat. Autoimun ya, autoimun itu 2012 Januari sesudah mami aku meninggal, aku pernah ke Penang Adventist ya. Di sana terdiagnosa antigen antibody itu non reaktif dan dokternya udah kasih lingkaran tuh. Kamu tahun depan harus datang lagi karena ada masalah di imun tubuh kamu gitu kan. Nah, waktu itu aku nggak datang karena berpikir ya aku baik-baik aja, masih bisa aktivitas tinggi, mobilisasi tinggi gitu kan, kerja di proyek dari pagi sampai malam. Malah aku pergi kerjakan proyek tuh sampai ke Makassar, ke Surabaya gitu kan, ke kota-kota, ke Medan, ke Bandung gitu kan. Jadi aku merasa nggak masalah. Sampai akhirnya di tahun 2017 Desember, satu pagi aku bangun, tiba-tiba di sini seperti kena silet gitu kan, di tenggorokan. Sakit sekali sampai nggak bisa ngomong, gitu kan. Nah, sakit sekali. Akhirnya aku besoknya ya, aku ke rumah sakit, aku diskusi sama dokter. Aku bilang, dok, boleh periksa apa aja? Karena aku sakitnya dari kecil kan. Dari kecil ada kelainan jantung, tiba-tiba pingsan, mimisan, demam tinggi, lemes mendadak gitu kan, dari kecil gitu kan. Jadi aku udah shopping dokter tuh, udah pergi ke dokter mana-mana, udah sampai periksa jantung, periksa ini, paru dan sebagainya gitu ya. Nah, hasil labnya semuanya bagus. Kalau misalnya periksa kolesterol, HB 12, 13 kan bagus banget gitu, sempurna gitu kan. Asam urat dan sebagainya itu bagus semua gitu kan. Sampai makanya dokternya bingung, ya psikosomatik gitu kan. Nah, akhirnya karena dulu autoimun belum ngetren. Kalau sekarang udah mulai banyak ya, ini autoimun, ini meninggal karena autoimun gitu kan, udah mulai banyak sekarang. Nah, aku bilang sama dokternya, dok, tolong periksa autoimun gitu ya, berhubungan dengan autoimun. Yang lain boleh periksa terserah, tapi autoimun diperiksa juga gitu. Akhirnya diperiksa, ya benar gitu, astonya itu sampai 800, normalnya 200 ya. Asto itu satu tes yang berhubungan dengan autoimun. Nah, kemudian diperiksa lagi secara detail, ya keluarlah overlap syndrome dengan pokoknya intinya aku diserang autoimun yang menyerang tulang, sendi, otot gitu. Dan pernapasan itu ya karena aku juga ada MVP ya, mitral valve prolapse jantung, dan ada right bundle branch stroke itu listrik jantung gitu kan. Juga karena hipotensi ya, tekanan darah rendah. Jadi ya udah jadi satu satu kelompok penyakit di tubuh yang kecil dan mungil ini mau ke sakit lagi menyerang tuh sampai meringkuk gitu di ranjang sampai nangis gitu. Tuhan sakit gitu. Nah, pada saat tahu kena autoimun apa yang dilakukan sama si Lilis? Awalnya tahu ya waktu dapat hasil lab itu ya, itu di lantai 2 Royal Taruma nangis gitu. Nangis banget karena kan langsung buka Google kan. Apa sih ini polymyositis gitu kan? Tahu ya. Apa sih ini yang ada di itu ya, di diagnosanya ya, fibromyalgia itu. Kurang lebih ada berapa banyak itu? Banyak. Kalau autoimun tuh penyakit 1000 wajah gitu. Oh iya, saya pernah dengar. Banyak sekali jenisnya, ada yang nyerang ke ginjal, ada yang nyerang ke usus, ada yang nyerang ke jantung, ada pernafasan paru, ada yang nyerang ke darah, ada ke rahim, pokoknya banyak sekali gitu. Nah, aku nyerangnya ke tulang, sendi, otot gitu kan. Dan itu benar-benar sakit sekali, sampai di sini tuh udah kayak batu, ototnya meringkel. Jadi disuntikin dokter 10 kali, 20 kali, 2 ampul, 3 hari kemudian disuntikin lagi, diterapi apa segala macam. Nggak nolong gitu.
nolong banget. Dan kemudian kan dikasih minum steroid juga itu nggak nolong juga, karena dalam 10 hari moon phase, terus yang non steroid juga nggak nolong, semua nolong. Jadi nggak bisa minum obat gitu ya. Ini kulit kalau lagi kambuh ya, itu bisa ngelotok kayak ular gitu, kayak sisik ular gitu loh. Kalau sisik ularnya kalau jadi emas ya, sisik ularnya jadi emas, wah puji Tuhan ya. Ternyata jadi nggak jadi emas gitu kan, gua jadi banyak diranjang gitu kan, lebam-lebam, tiba-tiba lebam-lebam sampai dokternya udah bingung gitu kan. Terus kalau lagi sakit ngilu semua sampai begini aja nih, wah sakit sekali, goyangnya sakit, muka sampai nggak bisa nengok gitu kan. Nah sekarang ya puji Tuhannya udah bisa nengok. Nanti kita bahas ke sana. Ya saya dengerin aja sampai berasa sakit. Iya, banget. Nah berarti cari tahu akhirnya minum obat dong, kontrol sampai sekarang. Minum obatnya jadi gini, karena aku nggak bisa minum obat, jadi kalau lagi sakit sekali aja gitu. Oh, baru minum. Jadi obatnya saking banyaknya, udah segala macam ini yang anti nyeri, alkoxia udah dihajar, mayonal dihajar, semua pokoknya obat-obat yang dokter pikir tuh bisa nolong meredakan gitu ya, meredakan sakit aku tuh dikasih. Jadi obat itu tidak menyembuhkan aku, cuma meredam dan menenangkan gitu ya. Kalau dibilang kan stres otot gitu ya, jadi dia ototnya nggak stres lagi gitu kan. Jadi dia kalau aku minum obat tuh ya agak lega sedikit ya, jadi nggak terlalu sakitnya sampai nyeri gitu, enggak gitu kan. Jadi ya aku minum, tapi kan akhirnya jadi kena ke jantung debar-debar gitu kan, ke perut jadi nyeri dan sebagainya. Jadi mau nggak mau aku harus atur gitu loh, harus atur, tarik ulur gitu. Kalau lagi sakit sekali minum, kalau lagi nggak sakit sekali ya jangan gitu kan. Ya pokoknya gitulah, dicoba untuk antisipasi melawan juga gitu kan. Tahu autoimun dari tahun berapa tadi? Tegak sebenarnya dari 2012 di Penang Adventist, tapi tegak secara di Indonesia Leprodia itu 2017 Desember. 2017. Nah, setelah mengetahui itu, apa sih dampak dari autoimun itu dalam kehidupan Lilis yang tadinya yang dengan segala pekerjaan, aktivitas segala macam, apa sih dampaknya gitu? Ada perubahan nggak? Awalnya pasti di emosi ya. Jadi sedih banget, apalagi aku baca di Google dan juga dengar dari banyak orang kalau autoimun itu incurable banget gitu kan. Tidak ada obatnya, apalagi aku juga obatnya itu jadi tubuh aku resisten sama obatnya gitu. Tubuhnya menolak obat, jadi maksudnya kan dalam 10 hari minum udah moon phase gitu kan. Terus waktu aku hipotiroid minum obat itu sampai kayak ditusuk-tusuk dari ujung kaki sampai ujung kepala, gemetar, kesakitan dan sebagainya. Jadi tubuhnya benar-benar resisten. Jadi dokternya juga agak bingung gitu ya. Ini anak orang lain dikasih ini nggak apa-apa, ini anak dikasih ini kok jadi begini gitu loh. Iya gitu kan. Terus ya paling mereka kasih vitamin akhirnya ya, vitamin yang dari botol neurobion gitu kan, dikasih infus kalau masuk rumah sakit ya, dikasih sedikit obat lambung dan sebagainya. Jadi light banget gitu kan, karena kalau keras sedikit aku udah nggak bisa gitu ya. Itu aja udah sampai ini bisa lebam-lebam dan sebagainya gitu ya. Aktivitas berkurang dong berarti? Aktivitas pasti, mobilisasi itu turun sampai dari 100% mobilisasi tinggi sampai tinggal 20-30%. Malah sampai waktu tahun 2019 itu dari Januari sampai Desember tuh aku lebih banyak di kamar. Wah, di rumah aja dia sudah melakukan itu. PSBB sebelum PSBB, lockdown juga di kamar. Nah, berarti selama di rumah itu pemasukan dari mana? Income, uang? Nah itu dia eng. Lu bisa bertahan hidup gitu loh. Jadi selama di kamar itu terus terang penghasilan otomatisnya berkurangnya banyak banget. Tapi puji Tuhannya kan sebelumnya itu kan aku udah ngumpulin harta. Iya, pakai sistem Yusuf ya. Jadi waktu sebelumnya aku aktif kan, kontraktor interior kan gitu kan. Jadi kalau dan hidupnya memang nggak foya-foya punya gitu kan. Iya. Jadi kalau ada penghasilan gitu kan simpan, ditabung, bener loh. Iya, jadi anaknya. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana nasib kita ya. Rajin menabung dan sayang orang tua.
Berarti lumbung padinya udah banyak. Oh ya, banyak sekali enggak, cuma cukup lah untuk menghidupi sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Tapi kan Tuhan juga tetap kasih berkat kan, gitu kan. Misalnya ada proyek-proyek kecil. Kalau dulu kan pegangnya proyek besar gitu kan. Sekarang ya proyek-proyek kecil gitu kan. Tetap ada lah. Ada pemeliharaan Tuhan. Jehovah Jireh itu benar-benar nyata. Jehovah Jireh itu apa? Allah yang menyediakan. Menyediakan. Nyata banget. Dan itu luar biasa banget ya, kadang-kadang juga nggak sangka gitu ya, tiba-tiba ada dapat transfer. Karena yang saya tahu Cililis ini adalah tulang punggungnya keluarga, benar nggak? Betul. Berarti pasti berat banget setelah income-nya berkurang banyak gitu, gimana cara menghidupi keluarga segala macam kan? Iya, Itu betul. perjuangan banget kan? Sangat berjuang, sangat mengandalkan Jehovah Jireh, sangat mengandalkan Tuhan yang menyediakan. Pada saat mengalami semua itu, ada gak sih maksudnya kayak satu titik di mana Cici merasa, aduh gua kok begini banget ya, gua terpuruk banget di hidup gua ya, kok merasa seperti ini ya gitu, dan akhirnya mengeluh, komplain, atau mungkin menyalahkan siapa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tetangga gitu. Iya, maunya sih ada yang disalahin ya, kan lebih lega gitu. Iya, biasanya kan orang udah gitu, pasti ada yang disalahkan kan? Iya kan lebih lega gitu, bisa ngomelin gitu ya. Nah itu aku belajar dalam segala situasi tidak menyalahkan siapapun, termasuk apalagi Tuhan gitu kan. Ambil keputusan gitu kan. Sebenarnya itu kan keputusan, mau menyalahkan siapa, misalnya menyalahkan mama kenapa ya aku lahir begini gitu kan. Ya kan nggak bisa juga memperbaiki keadaan. Kondisi aku memang sudah sejak lahir ada kelainan jantung gitu kan. Terus dokter bilang, kalau kamu mau tanya kenapa ada MPP, kamu tanya Tuhan. Aku bilang, Tuhan kenapa ya aku ada MPP? Kan Tuhan juga nggak bisa mau jawab gitu, nggak audible gitu kan. Akhirnya ya belajar, oke, Tuhan, maksudnya aku tidak menyalahkan, aku cuma minta kekuatan aja untuk lewatin gitu. Oh, nggak pernah nanya, kenapa sih gua harus kena gini ya? Sempet lah, ada lah ya, manusiawi ya. Gue kayak malaikat banget gitu ya. Cuman akhirnya kan berpikir gitu kan, ya dengan bertanya pun juga bukan solusi gitu. Kan banyak orang kan terjebak dengan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya mereka bukannya menang, tapi mereka kan semakin terpuruk gitu kan, tertekan gitu jiwanya. Jadi menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, itu kan bukan solusi gitu kan. Yang Tuhan kan ngomong kan, kalau kita ada masalah serahkanlah. Datanglah kepada Tuhan, marilah kepada Tuhan engkau yang letih sudah berbeban berat. Ya ada Tuhan ngomong kan mengucap syukur gitu kan, bersyukur gitu kan ya, supaya kita bisa lewati hidup ini kan dengan lebih lega, lebih happy, lebih semangat gitu kan, bukan dengan nyalahin sini kan akhirnya jadi mukanya juga jadi pepaya gitu kan. Panjang, nggak bisa senyum gitu kan, jelek gitu. Ya lebih baik kan bersyukur setiap pagi, terima kasih Tuhan, selamat pagi gitu kan, kita senyum, bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan. Orang kan kalau deket-deket sama orang yang manyun kan nggak enak ya. Deket-deket sama orang yang senyum kan lebih semangat. Betul, dia gitu. Jadi aku memilih yang lebih ke arah positif gitu kan, daripada memilih ke arah yang negatif. Karena hidup itu pilihan. Tanpa sakit pun juga orang bisa tetap aja merasa negatif, merasa tetap ada kurangnya, ada ininya, ada itunya, merasa nggak puas gitu kan. Tapi kalau dia bisa bersyukur dengan sakit atau tanpa sakit, dia akan tetap bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Oke. Tapi itu kan diomong gampang ya? Gampang. Diomongin gampang banget kan? Tapi padahal tindak nyatanya susah. Apalagi setelah mengalami semua itu, masalah-masalah yang ada, penyakit yang ada, apa sih maksudnya bener-bener titik terendahnya Cici gitu loh. Gue sampai mau ngelakuin apa gitu loh. Ada nggak pernah kepikiran gitu loh, saking Pernah. Karena kan orang sakit itu pada dasarnya punya konflik emosi yang lebih tinggi. Jadi kalau masalahnya lagi baik-baik aja, ya kita bisa seperti orang normal gitu kan. Tapi kalau autoimun itu kan nyerangnya sewaktu-waktu. Iya. Lagi happy-happy tiba-tiba lemes. Bener-bener lagi di reuni sama teman-teman gitu ya, tiba-tiba sesak napas. Kayaknya gimana gitu ya. Maksudnya malu juga. Terus kalau mau ikut acara, aduh
nggak usah nih ya gitu ya. Tapi ya mencoba gitu kan, supaya lebih ada sosialisasi juga dengan teman-teman gitu kan, nggak di kamar doang. Itu kan benar-benar 4 kotak kan, benar-benar luar biasa, perlu adaptasi. Nah, selain dia menghadapi konflik emosi kayak seperti aku kan juga punya tanggung jawab ya dengan keluarga kan, ada ponakan, ada yang lain, ada cucian koko dan sebagainya, perlu dibantu dan sebagainya. Nah, itu juga pernah satu kali ada satu masalah yang benar-benar tuh hantam gitu ya, kayak orang dihantam dari depan, bukan dari belakang lagi, dihantam dari depan gitu. Nah, itu aku down dalam pengertian wow, aku sudah coba yang terbaik untuk nolong keluarga aku gitu kan, tapi mereka seperti ini gitu loh. Mereka benar-benar menghancurkan hati aku gitu kan. Mereka benar-benar membuat aku sedih sekali gitu ya, sampai aku bilang putus hubungan gitu. Sampai seperti itu dengan nyamuk. Putus hubungan dengan nyamuk istilahnya. Nggak separah itu ya, separah itu ngomong kayak gitu ya. Dan akhirnya aku sampai sempat mau bunuh diri loh. Bunuh diri. Sampai sempet ya udah yang aku lakukan ternyata sia-sia gitu. Sampai aku tulis tuh di Facebook, pernahkah mengalami atau memikirkan bahwa apa yang sudah dilakukan itu semuanya sia-sia ternyata gitu. Karena pelampiasan aku di tulisan gitu kan. Pernah mau bunuh diri, tapi kejadiannya kapan? itu tahun lalu, sekitar bulan November 2019. Masih baru banget. Dan itu untungnya puji Tuhannya pada waktu mau bunuh diri itu aku masih berpikir waras gitu. Masa berpikir waras? Yang banyak yang nggak berpikir tidak waras. Oh iya, banyak. Dalam arti kata mereka tidak memikirkan efeknya gitu kan. Jadi mau bunuh diri, ya udah bunuh diri gitu. Kan udah mati. Udah mati lagi. Udah minum baygon ya mati gitu. Saya tahu itu. Ada juga kan teman-teman yang gitu dikuras gitu kan di rumah sakit gitu kan. Nah itu. Tapi aku masih mikir waras, maksudnya gini. Aduh, kalau sebenarnya cara aku mau bunuh diri itu gampang gitu kan. Aku tahu ya ada obat-obat tertentu yang bisa bikin aku tuh, misalkan tekanan darah nih aku udah rendah nih, hipertensi ya. Kalau aku minum obat ini nih, bisa tambah drop, ya kan, tambah rendah, ya aku bisa menghilang begitu saja tanpa ketahuan aku bunuh diri gitu loh. Jadi nggak perlu tuh minum racun gitu kan, atau ambil baygon, itu mengerikan kan, atau lompat dari mall, itu nggak perlu. Buat aku tuh aku tahu. Simple ya? Simple sekali, dan obatnya tuh depan mata loh. Jangan kasih obatnya tidak kasih. Jangan, rahasia. Depan mata nanti nggak ambil minum ya udah aku bisa hilang gitu kan. Nah, untungnya waktu itu aku masih berpikir waras, aku berpikir waduh kalau aku lakukan ini ada efeknya, dalam arti kata efeknya mungkin orang lain aku nggak peduli ya, misalkan keluarga yang kehilangan aku nggak peduli gitu, tapi efeknya di aku sendiri gitu. Sesudah aku mati, perjuangan aku yang bertahun-tahun ini sia-sia kan, sia-sia. Dan kemudian ya aku kemana gitu. Surga ya? Iya, ke surga. Takut mati juga berarti ya pada saat bunuh diri ya? Ke neraka kan mungkin takut mati enggak ya, karena aku dari kecil kan udah sakit-sakitan tuh. Malah bertanya gitu, kapan Tuhan panggil aku? Takut mati enggak, cuman ya itu tanggung jawab dari suatu tindakan yang akan diambil gitu kan. Nah akhirnya aku kontak satu sahabat ya, kalau aku bunuh diri masih bisa masuk surga nggak ya? Dia jawab, aku juga nggak tahu. Jadi masih dari sini aku pikir ya udah ya jangan coba-coba loh. Nah itu akhirnya ya aku coba tulis ya, jadi benar-benar pelampiasan dari kesedihan aku tulis di notebook, di handphone. Nah di situ aku belajar untuk mengampuni diri sendiri kan, mengampuni orang lain atau keluarga yang sudah menyakiti aku gitu kan. Dan aku mengkonfes identitas aku di hadapan Tuhan seperti apa gitu. Aku ini anak Tuhan yang disayang, yang dihargai, yang Tuhan benar-benar tebus gitu kan. Aku ini anak yang disayang mama papa gitu kan, walaupun mereka nggak pernah mengucapkannya gitu kan. Jadi konfes sendiri gitu, aku sendiri gitu kan. Ya aku ini pasti bangga lah, apalagi dengan melihat keadaan seperti ini kan. Kalau mama papa sayang aku, mereka bangga
marah sama aku, aku nggak mengucapkan kayak gitu ya, dengan kesedihan gitu ya, sampai menangis gitu kan ya, wah oh Tuhan gitu kan, aku perlu Engkau gitu kan, maksudnya sampai aku ambil keputusan, Tuhan aku diciptakan bukan sebagai orang yang sakit, tapi aku diciptakan untuk bisa jadi berkah buat banyak orang. Aku tulis semua hal-hal yang positif sampai aku tulis di ujungnya gitu kan ya. Sampai satu waktu aku bertemu dengan Bapa, dia akan memanggil aku, well done Lilis, masuk ke dalam kerajaan surga. Ya gitu. Well done my precious daughter. Wow, my precious daughter, yes. Kan saya merinding. Iya, aku juga merinding. Cik, saya mau tahu nih, sebagai praktisi orang yang mau bunuh diri, saya mau tahu maksudnya yang ada di dalam pikiran seseorang yang pengen bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya takut loh, bener, takut. Takut mati maksudnya? Takut mati dan takut hidup. Oh, takut mati, takut hidup. Karena kalau hidup kenapa? Dia hidup, dia harus mengalami atau menghadapi dengan masalah yang ada. Kan orang mau bunuh diri kan punya banyak alasan ya. Yeah. Mungkin ada utang piutang yang besar gitu kan. Mungkin dia patah hati, tinggal pacar atau dia tinggal lagi hamil atau apa gitu kan. Dia takut hidup. Karena dia kalau nggak bunuh diri kan dia harus hadapi konsekuensi masalah yang ada gitu kan. Kalau kayak aku kan masalah keluarga, masalah sakit dan sebagainya. Dia masih punya 5M, 10M tapi dia kehilangan 900M gitu kan. Itu kan tekanan kan. Padahal dia masih punya tuh 10M gitu kan. Tapi kehilangannya 900M. Jadi dia nggak ngeliat yang 10M, 900M hilang. Sebenarnya dia nggak 10M, dia masih bisa hidup baik gitu kan. Karena dia nggak bisa melihat yang baik, dia bunuh diri gitu. Jangan kan itu orang yang udah punya segalanya, kelihatannya ya udah punya duit apa segala macam pun masih bisa melakukan bunuh diri. Robin Williams. Iya, seperti itu ya. Marilyn Monroe. Iya, banyak orang yang sangat established, famous, yang masih terkenal, punya uang dan punya segalanya gitu kan. Gitu, ya. Kelihatannya baik-baik saja, sangat baik. Sangat bagus sekali kondisinya, ternyata mereka mengalami tekanan yang besar di dalam dan tidak ada yang bisa menganulir atau mendukung atau membuat mereka terlepas dan akhirnya mereka jatuh. Pasti ya orang yang mau bunuh diri pasti kebanyakan pikirannya tidak waras ya. Iya, pastinya dia lebih mendominasi ya. Yang tidak warasnya itu lebih mendominasi, yang negatifnya itu. Nah, Cici kan salah satu orang yang bisa yang positifnya lebih banyak. Kok bisa seperti itu sih? Maksudnya kalau misalnya ada orang yang pengen bunuh diri nih, wah gimana sih supaya gue bisa pikir positif? Jadi gitu? gini, setan itu memang bekerjanya itu melalui pikiran dan perasaan gitu. Jadi kalau kita buka celah ya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, itu setan tuh bisa menguasai gitu. Dan dia akan terus menuduh, intimidasi kita gitu ya. Bisik-bisikin yang jelek-jelek terus gitu, sampai akhirnya kita dengarnya tuh yang jeleknya negatif terus dan tidak bisa melihat yang positif gitu. Jadi lebih melihat ke masalahnya daripada ke matahari lebih besar dari uang logam gitu kan. Uang logam coba, uang logam ditaruh di sini ya. Oh iya, bener ya. Logamnya gitu kan, matahari nggak kelihatan. Dia perumpamannya keren banget. Mataharinya nggak kelihatan kan. Padahal kalau uang logam ini kita nggak fokus ya, kita lepas ya, itu matahari itu pasti jauh lebih besar dari uang logam. Betul, dan lebih indah. Lebih indah, lebih hangat. Lebih silau. Lebih silau. Ya jangan dilihatin. Jadi kita harus jangan terintimidasi sama pikiran buruk itu. Jangan terfokus dan terintimidasi karena jangan baper lah ya. Karena kalau kita baper terus, itu kebanyakan perasaan itu mengajak kita untuk mengasihani diri sendiri gitu kan, untuk melihat ketidakpuasan gitu kan, untuk melihat orang lain lebih bagus, aku lebih jelek gitu kan, orang lain cantik, aku begini gitu kan, ya seperti itu ya, itu perasaan. Tapi nggak usah baper lah ya. Orang handsome baik-baik aja nih ya, kalau lagi baper nih, ini si handsome gitu kan, jutek amat sih gue akan gitu ya. Jadi jangan baper, handsome baik kan. Nggak perlu ngomong gitu Ci, kesannya kayak saya nggak baik. Oke, nah salah satu praktek
yang dilakukan Cici kan tadi menulis sesuatu yang positif ya, dan apa yang maksudnya kita nggak dengerin kata orang, nggak dengerin kata setan, nggak dengerin kata intimidasi pikiran kita, tapi yang kita pedulikan adalah kata-kata yang dari Tuhan sebenarnya, benar nggak? Betul. Itu yang penting sebenarnya ya. Betul. Maksudnya jangan dengerin kata yang lain lah, lu harus dengerin kata yang benar. Kebenaran itu apa, benar nggak? Iya. Jadi lebih banyak kita bicara ya, lebih baik kita cari firman Tuhan apa gitu. Jadi dasarnya itu firman Tuhan. Bukannya hamba Tuhan loh, karena hamba Tuhan juga sering salah gitu loh. Ya Itu juga manusia. Iya, manusia dan kadang-kadang juga ya silau gitu. Jangan berdiri dengan apa kata hamba Tuhan atau apa kata dokter, apa kata sahabat, apa kata teman, karena mereka tuh semua bisa salah, termasuk aku juga salah gitu kan. Karena kan memang gak ada yang sempurna. Yang kita pegang itu firman Tuhan, itulah yang benar. Nah berarti kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang kepikiran maksudnya, aduh saya mau menyerah, saya mau melakukan sesuatu yang tidak baik gini loh. Jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah karena hari esok masih ada. Simple ya, namanya ya. Dan lihatlah pada matahari itu, jangan pada koin. Betul. Koin itu kecil kok. Jangan katakan kepada masalahmu betapa besar engkau masalah, tapi katakan kepada masalahmu betapa besarnya Tuhan kita. Plak. Setelah mengalami semua itu tahun lalu berarti ya? Tahun lalu waktu membunuh diri. Pernah gak kepikiran mau melakukan itu lagi? No way. Enggak. Jangan. Jangan. Seandainya pun mau datang, tolak. Oh, harus cepet-cepet ditolak ya? Tolak. Sebelum datang Ya kan kalau namanya pikiran kan kita kadang-kadang kan terus timbul begitu aja kan. Itu mau datang, tolak. Kamu gak boleh mendekat. Bagaimana cara Cici supaya bisa tetap bertahan dalam perjuangan ini? Iya, itu kalau soal bagaimana nggak ada kiatnya sih ya. Cuman harus belajar aja, lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara gitu kan, dalam setiap masalah, dalam setiap situasi gitu kan. Itu kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan ya, itu rasa khawatirnya tuh bisa nggak ada. Padahal ngadapin masalah yang sama ya, masalah yang sama, tapi kalau orang yang tanpa mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda gitu. Berarti Cici dari kecil sampai sekarang udah mengalami proses sakit penyakit, masalah keluarga, apa segala macam gitu, sampai bisa jadi seperti sekarang. Pasti banyak pengalaman-pengalaman yang seru di dalam kehidupan Cici nih. Maksudnya saya mau nanya langsung aja, yang paling berkesan apa sih pengalaman yang pernah Cici alami? Apa ada mujizat yang terjadi? Iya ya, banyak mujizat loh. Aku banyak diluputkan dari yang namanya sakit penyakit dan kematian ya. 7 kali jatuh dari motor, sekali kelempar dari bus. Hah? Kok bisa? Tabrakan terusnya? Enggak, waktu itu kan masih muda ya, 18 tahun lah kira-kira ya. Waktu itu aku baru mau kerja, naik bus dari Grogol. Jadi waktu itu busnya udah mau jalan, karena aku ngejar jam dong ya, ini jam kantor kan. Lari aku, naik, pegang itu tiang, busnya lari gitu. Nah, orang yang di atas bus itu udah megangin aku. Mereka pegangin tuh, ada 2-3 orang pegangin. Busnya gak berhenti, malah tambah kenceng. Sampai yang megangin itu gak kuat, mereka lepas pegangan mereka, ya otomatis pegangan aku tuh terlepas. Nah, aku masih ada di posisi deket pintu, naik ke pintu belakang bus gitu kan. Dan terlepas, akhirnya ya kelempar. Wah, berhentilah busnya dan tidak jadi berangkat gitu loh. Aku dikasih teh manis sama bukan namanya pada teriak segala macam, dikasih teh manis, dan kemudian aku pergi ke rumah sakit Sumber Waras waktu itu ya, tahun 86 gitu ya. Tahun 86 lama banget ya, masih muda ya. Entah ada yang kalkulator saya berapa tahun ini. Ya, nah itu ya puji Tuhan ya, masih hidup sampai hari ini. Gitu. Superwoman. Udah kayak itu. Terus tadi Cici cerita dari bulan Agustus kemarin ya berhenti obat ya? Berhenti minum obat. Bulan Juli ya, 22 Juli sampai 4 Agustus masuk rumah sakit Royal Taruma lagi. Tahun ini 2020. Sampai Agustus, 4 Agustus ya? 4 Agustus. Iya. Jadi sesudah keluar rumah sakit kan ya sesudah disuntikin gitu ya.
berapa ampul terapi dan sebagainya berkali-kali. Nah, terus kan mesti minum obat-obat yang menenangkan saraf ya, menenangkan otot. Nah, bulan Agustus itu obat habis, jadi kan udah berapa kloter gitu kan. Nah, itu aku memutuskan, aku mau berhenti minum obat gitu kan. Karena aku capek juga loh minum obat tiap hari ya. Bayar lagi ya? Ya bayar lagi, bayar. Terus efeknya juga ada ya ke lambung gitu ya, ke rasa sesaknya juga ada di debar gitu kan. Nah, aku mau berhenti minum obat. Sampai temanku tuh cuma ngeliatin gitu ya. Dia mikir nih gimana nih anak gitu ya. Ngeliatin gitu. Terus dia sampai bilang begini, ya udah jadilah menurut imanmu. Mereka mensupport tapi dengan deg-degan gitu. Waduh, apa yang akan terjadi gitu. What next gitu kan. Dan aku jalanin keputusan itu. Aku orang yang pegang gitu. Maksudnya, ya udah, aku udah mau berhenti obat, aku berhenti gitu loh. Apapun dampaknya gitu kan. Tapi aku berharap Tuhan itu kan sudah pernah berjanji. Mazmur 118 ayat 17. Di situ Tuhan berjanji, engkau tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Itu juga ayat kelas saya tuh. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati melainkan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan gitu kan. Nah, itu aku pegang gitu kan. Nah, terus sesudah berhenti minum obat itu pasti ada efek kan, langsung loh dampak. Apa yang terjadi? Kayak orang sakau, sakit semua. Bener-bener dari pinggang itu ke atas itu sakit sekali gitu loh. Sampai akhirnya aku ikut satu kebaktian doa perdana di Kelapa Gading, healing room ya. Aku di situ waktu lagi angkat tangan gitu ya, menyembah Tuhan. Itu aku rasakan kayak ada aliran di punggung gitu. Jadi kayak otot-otot di punggung yang udah kayak engsel karatan yang digerakin gini aja sakit, gerakin gini sakitnya brak gitu ya. Tiba-tiba kayak lepas, gitu di sini. Tapi kalau yang sakitnya kan dari banyak ya. Jadi di pundak, di leher itu masih gitu loh. Jadi aku nggak terlalu berasa nih ada yang berubah di punggung gitu kan. Karena begini masih sakit semua gitu kan. Nah, waktu hari Sabtu itu aku ikut Jumat malam. Waktu hari Sabtu pagi bangun itu sakit sekali sampai aduh nengok aja nggak bisa gitu kan, sakit banget. Sampai akhirnya aku duduk dan kemudian aku berdoa gitu, pegang bagian yang sakit ini. Aku ingat ada satu nasihat ya Jumat malam itu aku dinasihati, kamu tuh jangan bersahabat dengan penyakit. Nah, itu jadi poin, jadi kunci buat aku untuk bisa melepas dari sakit ya. Kenapa kita nggak mau bersahabat dengan penyakit? Iya, karena penyakitnya jadi nempel terus, bersahabat. Oh iya, bener ya, kayak gitu. Bukan sahabat setiap saat ya, pasti nempel terus. Ya kan, aku udah sakit bertahun-tahun nih, jadi aku kan nggak mau nih, maksudnya ceritanya nggak mau jadi banyak bertanya kenapa aku sakit, kenapa begini, kenapa begitu, nggak mau banyak mengeluh kan, orangnya memang nggak suka mengeluh kan. Nah, dengan aku pikir, dengan aku bilang ya udah bersahabat aja dengan penyakit gitu kan. Nah, aku pikir itu benar, satu pikiran yang benar supaya aku nggak ngomel-ngomel kan gitu kan. Ya udah bersahabat aja dengan penyakit itu, terima aja apa adanya. Udah gitu aku sering ini lagi nasihatin teman-teman yang juga sakit gitu ya. Udah kamu bersahabat aja dengan penyakit. Jadi nggak iya, karena itu menurut aku itu pikiran yang benar gitu ya. Ternyata itu salah gitu. Kasih tahu tuh waktu Jumat malam itu, kamu jangan bersahabat dengan penyakit gitu. Putuskan hubungan dengan nyamuk gitu kan. Nah, Sabtu pagi itu aku tuh pegang bagian yang sakit ya. Pegang bagian yang sakit, aku bicara tuh. Aku berdoa, doanya sederhana. Aku putuskan hubungan dengan penyakit gitu kan. Aku putuskan hubungan dengan penyakit dalam nama Yesus. Otot-otot yang sakit tidak sakit lagi, dan aku sembuh di dalam nama Yesus. Aku ulang. Tadinya nggak sangka akan terjadi satu perubahan. Sebenarnya cuma berdoa biasa sederhana sekali gitu kan. Ternyata ada perubahan. Bagian yang sakit itu tiba-tiba tidak sakit. Kaget aku. Misalnya aku pegang sini gitu ya. Oh, kok bisa nggak sakit ya? Benar-benar hilang. Tadinya nyeri banget. Jadi kan terasa kan aku yang rasain nyeri itu bisa hilang. Nah, kemudian aku pindahin lagi. Oh, berasa di sini. Pindahin lagi sini. Gitu. Berdoa lagi gitu kan. Hilang. Pegang lagi sini, hilang, pegang lagi sini, hilang gitu kan.
wah langsung merasa yes aku sembuh gitu kan ya, senang sembuh gitu kan ya. Nah terus satu hari minggunya aku ada dengar kebaktian di YouTube ya, kan suruh doa ya, lagi begini. Itu sakit maksudnya kita minggunya? Kan ada sesak ada segala macam gitu kan. Jadi kan bukan cuma satu kan. Lagi begini hamba Tuhan di dalam YouTube itu Pastor Eliakim ya, dia bicara. Saya tahu ada satu orang yang Tuhan tahu siapa dia sedang mengalami kesesakan gitu loh, sesak napas gitu kan. Aku nggak merasa itu aku gitu kan. Ya udah lagi berdoa biasa aja gitu, lagi ngikutin berdoa gitu kan. Tiba-tiba aku tuh bisa rasa ya, waktu Pastor Eliakim bilang saat ini engkau sembuh gitu kan dalam nama Yesus gitu kan. Lagi begini nih, tiba-tiba terasa plak gitu loh. Jadi seperti botol yang ujungnya kan ada gabus ya, tiba-tiba kayak pluk meletak keluar gitu, kayak lompat gitu, tutup gabusnya itu gitu. Dan aku rasakan lega. Sampai, aku sembuh gitu kan. Jadi prosesnya tuh bertahap gitu ya, bertahap dan sempat ada pikiran begini. Aduh, aku bilang sembuh nih, aku tuliskan di Facebook aku sembuh kan ya. Lalu waktu mau tulis tuh ya aku sempat berpikir kalau aku sakit lagi gimana gitu kan. Sampai akhirnya aku mengambil keberanian ya untuk tetap tulis, karena aku percaya kalau Tuhan menyembuhkan itu pasti sempurna gitu kan. Tidak akan setengah-setengah gitu kan. Nah, lewat dari situ ya aku belajar latihan iman. Jadi kalau misalkan aku lagi rasa sakit lagi, tiba-tiba muncul lagi gitu, ini kan sakit puluhan tahun ya gitu kan. Jadi kalau ada rasa sakit lagi itu tembak tangan gitu, aku pegang bagian sakit dan luar biasa, nggak cari balsam lagi. Biasanya cari balsam, cari tukang pijit gitu kan, balsam alami, refleksologi gitu kan ya, disuntik dan sebagainya. Ini hanya dengan aku berdoa, aku percaya dengan iman, aku ambil, aku rebut kemenangan aku, kesembuhan aku, hilang sakitnya gitu loh. Nah sampai kemarin aku kan ada acara talk show ya yang baru di-upload. Itu aku dengar tuh di talk show itu kesaksian aku sendiri tentang bagaimana Jehovah Rapha itu Allah yang menyembuhkan. Selama ini aku mengalami Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rapha ini seperti apa? Nah itu aku dengar lagi tuh talk show di bulan Februari. Nah iman aku bangkit dan apinya nyamber lagi, dan aku juga mengalami mujizat tuh kemarin gitu. Iya, bagiannya sakit di sini ada satu bagian sakit, sekarang udah enggak. Aku bisa nengok. Iya. Nah terus yang lebih ini muka ya. Muka aku pernah doain beberapa hari yang lalu dan aku nggak nyangka Tuhan sembuhkan juga yang ini. Jadi kalau aku buka mulut, gitu ya, dia seperti keluar dari engsel. Jadi dia pertama itu sampai nggak bisa buka mulut dan sakit sekali. Tapi lama-lama dia bisa buka mulut. Tapi dia akan kayak keluar dari tempatnya gitu. Nah kemudian harus gitu lah, baru bisa krok gitu loh, bisa masuk lagi ke posisinya yang benar. Tapi kemarin malam cici aku tanya gitu kan, mulut gitu kan. Karena aku kasih tau, aku sembuh, cek, aku sembuh, cek, aku sembuh gitu kan. Aku ceritain gitu kan, aku dengar YouTube aku, iman aku pakai api itu nyamber. Kemudian dia bilang, mulut kamu gimana, aku juga oh iya, mulut gimana, langsung aku coba gitu. Nggak bunyi kan? Iya, sebelumnya tuh bunyi selalu kerak. Nah itu ya anugerah Tuhan, aku mengalami kesembuhan. Jehovah Rapha itu benar, Tuhan menyembuhkan. Wah, dan itu baru terjadi? Iya, baru terjadi kemarin, masih fresh dan hangat. Tanggal 11 Oktober 2020. Wih, momen berkesan ya. Momen berkesan 11 Oktober 2020. Itu kan kebetulan ya videonya datang. Nonton YouTube juga, ketemu itu kan. Jadi Tuhan yang atur ya momennya ya. Momennya kayak Tuhan atur supaya aku bisa mengalami kelepasan yang benar-benar yes gitu. Amin. Tapi memang perlu iman yang benar-benar percaya ya bahwa di atas salib itu Tuhan sudah melakukan pertukaran antara kematian kekal menjadi kehidupan kekal kan. Putus hubungan dengan Allah dan ini tersambung kembali. Kehidupan kekal itu kita terima kalau kita percaya kepada Tuhan. Kedua, ada pertukaran antara berkat dan kutuk. Kutuk menjadi berkat ya.
berkat itu sudah kita terima gitu. Kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas salib. Ketika kesakitan menjadi kesembuhan, menjanji Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, Cici kan tadi kan berhenti obat ya. Ini bukan berarti kita harus berhenti minum obat dong. Benar nggak? Takutnya semua benar-benar wah dia berhenti minum obat terus berdoa aja bisa sembuh gitu. Itu kan kembali kepada si orang masing-masing ya. Jadi jangan semua ngikutin kayak aku juga. Saya tahu kan ekstrim banget kan, terus mau dicobain itu bahaya sih. Jangan. Karena itu kan harus timbul dari iman yang Tuhan taruh di setiap orang. Oh, kita harus mengenali diri kita juga ya. Iya, kembali kepada masing-masing ya. Balik lagi jangan dengerin kata orang. Iya, jangan dengerin kata Lilis tuh semua niru gitu kan. Tapi kan begitu kan, Cici sudah sembuh, coba sembuh juga. Jangan. Apa yang Tuhan ngomong ke masing-masing gitu kan. Iya betul. Nah, Ci, ada gak sih maksudnya filosofi atau apa gitu, perumpamaan atau apa kayak yang benar-benar menguatkan Cici sampai sekarang bisa bertahan? Iya, kalau terus aku perjuangan ya. Aku pegang dari 2 Raja-Raja 7 ya, itu kisah 4 orang kusta di depan kota Samaria yang sedang kelaparan. Mereka ngobrol 4 orang. Kita kalau duduk-duduk di sini ini duduk-duduk doang gitu ya, kita akan mati gitu karena kelaparan, nggak ada makanan gitu kan. Nah kalau kita masuk ke dalam kota Samaria, di dalam kota Samaria juga akan mati karena di sana juga sedang mengalami kelaparan yang berat. Dan sampai bukan hanya harga barang yang mahal, mereka sudah sampai negosiasi tukeran makan anak. Hari ini aku makan anak Hansen, besok Hansen makan anak aku, gitu istilahnya. Dan itu benar-benar kamu mengerikan, satu kondisinya sudah parah sekali gitu kan. Jadi kebangsa Aram, musuhnya mengepung kota Samaria waktu itu, juga kita kemungkinan akan mati gitu loh kalau kita pergi ke bangsa Aram gitu kan. Jadi posisinya si orang kusta itu adalah di sini mati, ke dalam kota mati, ke bangsa Aram juga kemungkinannya juga akan mati gitu. Cuma Tuhan itu memakai 4 orang kusta ini untuk menggenapi janjinya atau nubuatan bahwa bangsa Samaria akan dipulihkan gitu kan. Dan Tuhan tuh menggerakkan hati 4 orang ini untuk pergi ke perkemahan bangsa Aram gitu. Nah, pada saat orang kusta ini pergi ke bangsa Aram, itu Tuhan melakukan kedahsyatannya yang luar biasa. Mujizat itu dikerjakan Tuhan dengan sangat luar biasa, sampai langkah kaki mereka itu menjadi satu suara yang didengar oleh bangsa Aram, menjadi suara kereta gitu, kereta perang, kereta kuda yang banyak dengan mungkin sorak-sorai dari tentara-tentara, sampai si bangsa Aram itu mengalami ketakutan yang luar biasa, yang mereka berkata, wah orang Samaria itu minta bantuan dari bangsa lain, dari bangsa Het, Yebus, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka lari semua ya, sampai larinya tuh sampai kudanya, sampai keledainya itu ditinggalin gitu. Jadi ibarat kita kena tsunami, kita nggak lari pakai mobil, nggak lari pakai motor, kita larinya pakai cuma lari gitu ya, gitu. Dan itu sebenarnya bukan hal yang ini ya, bukan hal yang masuk akal, tapi mereka sampai ketakutannya sampai lupa sama kuda sama keledai itu. Mereka lari, yang penting lari dulu gitu. Nah waktu 4 orang kusta ini datang ke perkemahan, semuanya kosong, udah gak ada orang gitu kan. Nah mereka akhirnya tetap bisa dapat makanan, pakaian gitu kan, perak gitu, emas, perlengkapan perang dan sebagainya gitu kan. Nah sesudah 4 orang kusta ini kembali ke bangsa Samaria, menceritakan bangsa Samaria itu mengalami kelimpahan sesuai dengan nubuatan dari Elisa. Besok pada jam ini kalian akan mengalami kelimpahan, pemulihan, makanan akan berlimpah dan banyak gitu kan. Nah cerita ini tuh membuat aku tuh bangkit gitu ya. 4 orang kusta ini sebenarnya kan orang yang terisolasi ya, orang yang nggak ada harapan gitu kan. Nah, itu menggambarkan seperti aku gitu ya, yang banyak di kamar gitu kan, tidak ada harapan gitu kan, tanda petik tidak ada pertolongan, incurable, dan tidak bisa minum obat gitu kan, tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa minum obat, ambil keputusan gitu. Benar juga, kenapa nggak pergi seperti 4 orang kusta ini gitu ya. Dengan aku berdiam diri di dalam kamar, aku juga toh akan mati gitu kan ya. Dan kalau aku masuk ke dalam penuaian, menjadi berkat buat banyak orang pergi gitu kan ya. Aku
aku juga akan mati, karena setiap orang kan pada dasarnya akan mati gitu kan ya, nggak ada yang nggak mati gitu ya, makanya yang nggak sakit pun lagi tidur bangun udah nggak ada bisa. Nah di situ aku bangkit dan aku akhirnya mengambil keputusan gitu loh, here I am, send me Lord, ini aku, utuslah aku. Jadi sejak itu aku punya keberanian lagi. Jadi dari bulan Januari 2020 itu aku udah berangkat lagi tuh ke Purwokerto. Nah sebelumnya jangankan luar kota, dalam kota yang deket-deket aja, itu aku pasti akan mikir, aku kuat nggak ya? Aku bisa nggak ya? Luar kota ngapain? Misi. Ya di sana aku dikasih kesempatan untuk bisa menguatkan ya di sekolah polisi, sharing lah ya, sharing Jerman, sharing kesaksian di sekolah polisi, di Pantiwerda, ada 3 tempat kebaktian, terus ada di lapas ya. Kenias juga. Oh, Kenias tahun lalu belum. Keburu PSBB. Tadinya mau ke Bali ya, ke Karangasem itu tertunda. Jadi daripada nggak melakukan apa-apa, aku memilih untuk Tuhan ini aku, utuslah aku gitu. Dan aku pegang Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Saya udah hafal. 100%. Soalnya itu juga ayat rasanya, Ci. Kapan Cici adalah bisa menjadi berkat buat orang lain. Pasti. Bagi pengalaman gitu ya, supaya nggak menyerah dan jangan bunuh diri. Iya, tidak. Ada nggak sih pesan terakhir buat yang lain, buat semuanya yang sedang berjuang mungkin dengan masalah mereka, nggak cuma penyakit ya, masalah juga pasti semua orang ada ya. Ada nggak sih pesan dari Cici buat mereka? Jangan menyerah. Ya, terus maju, terus punya pengharapan, terus bersuka cita, terus mengucap syukur gitu, sampai ujungnya kita menjadi pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang. Salam pemenang ya, semua jadi pemenang ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ci Lilis Valia. Semoga bisa tetap mekar seperti bunga lili yang indah, seperti matahari yang menyinari dan menyilaukan. Tetap sehat, tetap semangat. Iya. Mukanya jangan kayak pepaya. Iya. Senyum. Ya betul. Oke, sampai di situ saja kita akhiri. Saya bye-bye aja langsung ya. Dadah.